wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin wa khalaqal insana fi kabad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa alim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil asad wa ala ruhihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, ya ayyuhal mu'minun wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qala ayyadhan al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamur rahman yarhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Qala aidan al-fajiru ar-raji aqrabu ila Allah ta'ala min al-ibadil mu'minin. Hadratul kiram kesepuhan ulang sadayana pupuhu atau ketua DKM Masjid Al-Kausar. Oke, sadayana aparatur pemerintah sami-sami hadir. Oke, sadayana anu sami hadir, ibu-ibu sareng bapak-bapak. Pemugi ieu urang sadayana hadir dina majelis ilmu janten wasilah ka urang sadayana kenging rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat wa salam salamina wa dipacurakeun ka baginda alam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parantos nyanda urang sadayana dina jalan anu poe, dina jalan anu caak, dina jalan bengkok, kana jalan anu lempeng, di zaman jahiliyah kabodohan, kana zaman akidah kaislaman. Wayana kitu rasa syukur urang parantos dipasihan taufik sareng hidayah, salah sawiosna ngucapkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala kunyeurkeun maca sholawat. Anu tos kamafhum kusadayana karolah sholawat sakali maca sholawat teh Allah maparin rahmat 10. Lamun maca sholawat 10 Allah maparin rahmat 100. Lamun kurang dengan 100 Allah maparin rahmat 1000. Lamun mah urang tiasa istiqomah maca sholawat 1000 kali dina unggal dinten, eta mah atos terjaminan insyaallah menjadi penghuni surga. Amin. Urang langsung sholawat sadayananya. Allahumma sholli Amin.
Bapak-bapak hapunten, mana kalian sekali antut be? Ini mah kayaknya bebas, santai selesai. Oke, ini tuh karena ini kebetulan momentum 17 Agustus, Komplek Pondok Pilihannya Indah RW 10 Masjid Jami Al-Kausar mengadakan tasyakuran pas momentum bertepatan dengan pengajian bulanan ya, yang saat sekarang Indonesia lagi bergembira karena merdeka yang ke-89. Halo Bu. Halo. Halo. Nah, hapunten sebelum diteruskan anu ngobrol namun KWW didoakeun sama kita jangan deui. Salamun bapak-bapak anu ngobrol AWW-na mudah-mudahan semakin lintu. Tos, ieu serius heula itu hapunten bisa. Tasyakuran karena kemerdekaan Indonesia sawartosna lamun menurut dina kajian para ulama ahli kebangsaan dan menguasai berbagai macam disiplin keilmuan sebenarnya wajib. Namun sebabnya Allah ngadawu dina Al-Qur'an qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Allahu a'lam bi muradih. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad bifadlillah kalawan kautamaan ti Allah, karunia ti Allah, wa bi rahmatihi sareng kalawan rahmat ti Allah, wa bidzalika aku karunia sareng rahmat ti Allah teh fal yaqrabu diparentahkeun untuk bergembira. Bu hapunten kumaha sadayana bapak-bapak, urang sadayana damel aman, ninggalkeun bojo di saat kerja aman, di saat anak pergi ke sekolah belajar aman, bojo ngurus rumah tangga tinggal di bumi aman. Itu karunia sareng rahmat leres. Cik lamun dibalikeun urang gawe terjadi kusabab perang rugi teu. Budak berangkat ke sekolah teu aman, bahkan seueur anu ngarawat sapote 3 jam rugi ada teu. Ninggalkeun bojo pas damel berduk imah geus hancur kusabab perang rugi teu. Rugi. Masalah distribusi pangan dan lain-lain ternyata tersendat sehingga pangan semakin melambung, harganya tinggi. Rugi teu kanggo masyarakat. Berarti kerugian tadi dan keuntungan yang tadi yang awal ini harus menjadi bagian yang harus dipikirkan oleh beberapa hal, khususnya ulama dengan umat. Boleh dicatat dalam Qanun Asasi di saat PP UPKI merancang kemerdekaan bangsa Indonesia tidak sepotong-potong berhasil karena ada berbagai macam elemen di bangsa Indonesia ini yang mengaku Islam, berbagai macam pemikiran pemahaman yang berbeda. Akhirnya secara kesimpulan ditarik ada 2 kelompok ngabentuk ngabangun bangsa Indonesia teh. Yang pertama dulu daulah Islamiyah, ini dari kelompok Islam. Namun dari daulah Islamiyah, hukum undang-undang apapun yang harus diterapkan di negara Indonesia itu berdasarkan Quran dan hadis atau sunnah. Yang kedua, sarua Islam dan sarua mengerti tentang keagamaan, menyodorkan tentang Darussalam. Namun Darussalam wilayah atau tempat atau negara yang tidak mendahulukan tentang konsep keislaman tapi konsep kebangsaan. Dasar hukumnya rahmatan lil alamin. Darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Karena dari semua konsep ada efeknya,
Di saat dari kelompok Islam yang mengajukan bahwa konsep negara Indonesia kudu Darul Islam atau Daulah Islamiyah, akhirnya beberapa pulau di Indonesia yang 250 tahun diperjuangkan supaya merdeka, tapi sekonyong-konyong detik-detik kemerdekaan, banyak wilayah, banyak pulau yang tidak sepakat dan tidak mau bergabung dalam kesatuan Republik Indonesia. Berarti 250 tahun perjuangan gagal total untuk menyatukan 17.000 pulau, 700 pulau, 17.000 bahasa gagal untuk dipersatukan gara-gara tidak sepakat untuk konsep kebangsaan. Contohnya ada beberapa pulau yang mayoritas non-muslim. Di saat diajukan konsep Islam, otomatis mereka menolak dan sepakat untuk keluar dari NKRI. Dan itu bukan cuma satu pulau. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang mengerti perjuangan dalam dakwah Darul Islam atau Daulah Islamiyah itu dikategorikan bukan tidak bagus, itu adalah bagus. Tapi apabila memberikan efek yang negatif, menjadinya perpecahan, menjadinya pertumbuhan darah, menjadinya gagal dakwah dalam Islamiyah, berarti konsep itu bisa dikatakan gagal dan tidak bagus di satu wilayah. Akhirnya Soekarno mengutus anaknya Mbah Hasyim Asy'ari dengan beberapa orang berangkat untuk menemui Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa Mbah Hasyim Asy'ari? Yang menguasai Kutubus Sittah, yang di kepalanya mendapatkan gelar itu Hadratus Syekh. Kalau yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh itu berarti yang di kepalanya itu sudah tersimpan, bukan cuma 30 juz hadis, minimal 100.000 atau paling minimal 30.000 sudah di kepala. Ya, jadi Hadratus Syekh itu hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, itu di kepalanya. Abu Dawud, Tirmidzi, pokoknya 6 hadis semuanya ada di kepala. Urusan fikih, urusan kebangsaan, urusan kenegaraan, urusan agama itu bisa menjadi solusi. Salah satu faktor yang menjadi acuan Soekarno kenapa harus mendatangi Mbah Hasyim Asy'ari di saat Inggris nikah melakukan agresi militer kedua, Mbah Hasyim Asy'ari menginstruksikan wajib jihad yang dinamakan resolusi jihad 10 November. Apa yang terjadi? Seandainya saat itu Mbah Hasyim Asy'ari tidak mengumumkan kepada masyarakat Surabaya 92 kilometer dari kota Surabaya radiusnya itu wajib untuk jihad, yang gugur membela bangsa dan negara dihukumi jihad, yang membelot justru menyerang perjuangan area-area Surabaya atau ikut terlibat dengan orang-orang yang berusaha ingin menjajah kembali bangsa Indonesia, itu dihukumi kafir. Di saat meninggal itu kafir. Akhirnya resolusi jihad itu berhasil. Jenderal Malami, satu kebanggaan Inggris, jenderal pemenang Perang Dunia Kedua, yang menjadi kebanggaan Nahok saat itu, ternyata di Surabaya itu modal. Itu berkat resolusi jihad. Jadi Indonesia baru saja 3 bulan merdeka sudah datang nikah sekutu ingin menjajah kembali bangsa Indonesia yang sekonyong-konyong baru 3 bulan merdeka. Nih Pak, di saat Soekarno pun ingin memutuskan mau memakai konsep apa bangsa Indonesia ini, apakah Daulah Islamiyah yang berakibat akan banyak wilayah dan pulau yang memisahkan diri, pecah bukan lagi negara kesatuan Indonesia, atau mengikuti saran para ulama
selamat untuk perang yang dulu sorangan, non muslim dengan non muslim akur, non muslim dengan Islam akur, suku Sunda, suku Batak, suku Padang, suku Melayu, suku Jawa, suku apapun yang ada di Indonesia semuanya merasa aman. Darussalam. Akhirnya di dalam Qanun Asasi para ulama seluruh Indonesia berkumpul. Akhirnya ulama dengan umarok itu punya tugas. Ini harus dicatat. Sebab kalau tidak tahu tugas ini biasanya ngacapruk pimpin masyarakat mewakar sorangan. Apa tugas ulama? Apa tugas ustaz? Apa tugas umarok? Saha umarok paling rendahnya RT, Bediana RW, lurah, kepala desa, ya, bupati, para dewan, sampai gubernur, sampai presiden. Apa itu tugasnya? Yang pertama, tugas ulama dengan ulama dengan umarok. Bu, masih ingat apa yang dicatat yang pertama tahu? Bingung kamari, sok tahu? Kalau bisa jawab 50.000 jadi kakek. Yang pertama ri'ayatuddin atau himayatuddin. Karena agama berarti tugasnya ajaran ustaz, ulama, kiai. Harus dipahami dalam agama itu banyak sekali khilafiyah. Nabi sempat membacakan apa yang akan terjadi di kalangan Islam menjadi 73 golongan yang masuk di sekitar kita. Dalam hal fikih itu berbeda. Ada cara Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hambali. Berarti ini harus dipahami. Ri'ayatuddin harus dijadikan sebagai bahan edukasi kepada masyarakat. Ini harus menjaga agama. Itu dalam fikih, termasuk dalam fiqh, termasuk dalam filsafat, termasuk dalam kajian tauhid. Itu semuanya banyak yang berbeda. Memahami konsep tauhid ketuhanan antara Ahlus Sunnah, semuanya Ahlus Sunnah, NU versus terus Muhammadiyah, SI, termasuk Salafi, itu berbeda. Ini harus dijelaskan kepada masyarakat. Karena lamunlah tidak dijelaskan, masyarakat bakal ribut, bakal gontok-gontokan, bakal merasa dirinya yang paling benar. Saya yang paling Islami, saya yang paling sunnah. Mohon maaf, jawab semuanya. Sering tidak kita mendengarkan seseorang atau kelompok yang sering mengaku bahwa saya paling sunnah? Ada? Saya ibadah haji paling sunnah, saya keseharian paling sunnah, sok paling sunnah. Tapi dalam kegiatan ngaji mingguan, ngaji bulanan, antara datang sedangkan ngaji sunnah. Ngaku pang sunnah, tapi Al-Quran 30 juz tegak Allah. Ari sunnah make calana anu berlutut, nah udah leutik jeung muslim ge mampu bisa 30 juz benar. Kakana itu sunnah paling sunnah.
Di Somalia itu 90% lebih itu Salafi. Tapi sampai dengan detik ini perang menjadi negara gagal. Kenapa dibiasakan mengaku bahwa diri dan kelompoknya paling benar, paling baik, paling Islami, sehingga dia memiliki kekuatan atau anggapan yang paling benar, orang lain salah. Di saat berbeda dengan dirinya halal darahnya, makanya bom meledak. Ongkoh ngaku paling Islam, ongkoh ngaku paling sunnah, tapi nah tetangga kamu ngaku turun nasional. Hari ngaku sunnah lain. Nah, ini tugas ulama, tugas ustaz masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat. Di saat ada bahasa-bahasa yang sering didengar, Islam murni, Islam paling sunnah, mengaku paling Islam, mengaku paling sunnah, tapi di ujung kekatalan Bukhari Muslim kekatalan tajwidna pawalekor, makhrajul hurufna acak-acuk. Nah, ini yang jadi masalah. Masyarakat jangan sampai tertipu dengan kadok, dengan cangkang hari isinya tidak sesuai dengan branding dan framing. Nah, ini tugas ustaz dia. Tugas ustaz yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Di saat saya pribadi sering mendengar saya paling sunnah, so hayang seri sebenarnya, hayang seri. Nabi itu syadidul haya wa tawaddu, hanap-hanap DPDP, hanap asor, sopan santun dalam akhlakul karimah. Nabi sempat berkata, ana rahmatul muhdatuh, aku itu adalah rahmat yang dihadiahkan kepada umat sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Jangankan yang sesama Islam, yang kafir pun, Yahudi pun saat itu mendapatkan rahmat dari Nabi. Sekarang yang mengaku paling Islami, mengaku paling sunnah, kenapa dengan mudahnya menuduh kepada orang lain kullu bid'atin dhalalah? Bid'ah pengawet berujungnya final karena neraka. Sedangkan yang dituduh sesat, dituduh bid'ah, dituduh asupan neraka masih kena sholat, masih kena zakat, masih kena nyaah ke anak yang pamajikan, nyaah kami tohak, nyaah ke salaki, masih kena pakai tiung. Nah, jadi riayatul din ini adalah bagian tugas dalam kebangsaan ustaz, ulama kiai. Jadi jaga minimal keluarga sorangan. Apalagi kalau mengikuti kajian yang jauh lebih dalam lagi, kalau dalam halal sunnah wal jamaah identik di Indonesia Nahdlatul Ulama disebut dengan tasawuf. Kalau dari kalangan Salafi atau Wahabi itu disebutnya tazkiyatun nafs. Eta kene kan beda ngaran. Intina kajian tentang tasawuf, tentang hati nurani, berbaik sangka, jangan sudon, harus husnudon, jangan menganggap kita paling baik, paling sempurna, paling pintar, paling bisa, jangan mengaku paling sunnah, paling Islam, jangan pernah. Nah, kalau tidak masuk dalam kajian ini akan semakin mudah menghukumi dan menuduh orang lain itu tidak baik. Diri kesorangan anu paling benar. Jika kita menemukan ini nih, dari ayat daulah saya tutup dengan kata-kata. Jika ada seseorang atau kelompok mengaku paling benar dan mudah menyalahkan orang lain, itu ciri-ciri khawarij. Kalau mau tahu khawarij seperti apa, besok kita minta KDM Kang Dedi Mas Truli untuk ngirim ke grup DKM dengan grup salawat tunah. Di atas sekalian, apa itu khawarij? Penutup yang kedua dalam riayatul din, ya,
Yajibumu annahu minni wa laysa minni. Inna awliya Allah lalu takut. Kadang akhir zaman kayak fitnah sarot. Naon fitnah sarot teh kieu ye. Ada fitnah yang terjadinya efeknya akan buruk. Di akhir zaman buruk. Siapa yang pelaku keburukan ini? Nah, dahon makin tahti qadami rajulin. Datang nate di orang-orang atau satu kelompok satu orang yang annahu ini mereka teh ngaguna tidak micen nabi, ngaguna turunan nabi, ngaguna durian nabi, kata nabi yajumu annahu ini walaysa minni, sedangkan mereka bukan bagian dariku, kata nabi. Jadi ada yang sok ngaku-ngaku aku Islam, aku pangsunan, aku dunia, adek Nabi inna awliya Allah al-muttaqun wali-wali Allah al-muttaqun saha al-taqwa saha apa jawabnya bangsa Arab, bangsa Sunda, bangsa Indonesia, bangsa apapun selain takwa itu kekasih-kekasih Allah. Ini bijak Nabi. Yang kedua, tugas RT yuk, KDRT yuk, tugas RW, Pemditunan Lurah, Kepala Desa, Camat, sampai ke Presiden. Ini berdampingan umarok dengan ulama. Kadang membawa kerap sorangan. Apa tugasnya nih? Umarok dengan ulama. Yang kedua apa bu? Oh, pakar pemimpin utama. Riayatul daulah atau himayatul tadi himayatuddin, yang kedua himayatul daulah atau riayatul daulah, ngurus negara. Harus tahu Pak, apabila negara sudah berdiri, itu ada konsep kebangsaan yang disodorkan untuk digerakkan atau dipakai oleh satu bangsa. Mau pakai cara kapitalis, mau pakai cara sosialis, komunis, silakan. Ini nih yang diperebutkan di negara Indonesia awal-awal berdiri itu ada 3: kapitalis, komunis, ada 4 agamis yang berlandaskan agama. Nah, Soekarno menyodorkan nasionalis tapi tidak meninggalkan agamis. Negara sepakat siapapun kapitalis tidak cocok di bangsa Indonesia. Toh meskipun kenyataannya kapitalis masih kena berdiri dan dipakai. Komunis sudah dilarang, sosialis sudah dilarang sesuai konstitusi dan undang-undang. Ini mustahil. Ya. Yang ketiga agamis yang selalu menyodorkan dan selalu di framing dan di branding di media sosial. Ayo ya, pakai hukum Islam. Ayo pakai hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa huwal kafirun. Siapa sahabat yang tidak pakai hukum Allah, mereka teh orang-orang kafir. Pasti menuduh seperti itu. Nah, di saat Indonesia berdiri diperebutkan sama 3 kelompok ini Pak, agamis, sosialis, dan nasionalis. Indonesia Allah ridhona kanu nasionalis anu disebut Darus Salam, Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbil Masyarakat, Khaliduna rahmatan lil alamin, sehingga pulau-pulau yang tadinya tidak sepakat dan bahkan mau keluar bikin negara masing-masing akhirnya tetap dalam pangkuan NKRI karena memakai Darussalam. Karena Darussalam harus memakai konsep atau dasar negara yang bisa dipakai dan diterima oleh semua kelompok, semuanya kumpul. Untuk orang-orang yang beragama Islam silakan
diperas keluar bahasa Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu dari ayat suci Al-Quran. Di kana bahasa Indonesia persatuan Indonesia eta geuningan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi sila katilu persatuan Indonesia. Sila kaopat naon? Bang Dedi, Mas Truli, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat berbijak. Berarti lagu apa masih kena saya selain artinya. Tentang keadilan sosial, tentang kemanusiaan, tentang peduli, Nabi mengingatkan inka yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaruhu, mulia tentang anak. Eta keadilan sosial, percuma sholat, percuma umroh, percuma munggah haji, sholat tapi kita hidup tarang tapi dia tatang goreng, Allah tadi alam dari amal kita berikan usah goreng kita tarang. Kalimat namun Pak Abri Padu. Alhamdulillah meskipun sudah pensiun masih ingat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau yang kepercayaan kapita yang sudah wiwitan kejawen dan lain-lain, semua yang ada di Indonesia semuanya menerima. Akhirnya berhasil. Akhirnya dalam kesepakatan, ya, Konfederasi Indonesia berhasil menyatukan bangsa Indonesia selama ini diperjuangkan 250 tahun. Terjadi pecah. Akhirnya karena sudah bersatu bisa dakwah di Jawa, dakwah ke Bali, KNTT, ke Papua. Seandainya berpecah saat itu tidak mungkin ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Sumatera bisa dakwah di Jawa, bisa dakwah ke Kalimantan, bisa dakwah ke Sulawesi. Tidak mungkin bisa, tapi karena tetap bersatu. Nah, konsep dari Darul Mafasid Qadam ala Jannati Masoleh. Tuh, ini ngaji serius lah aja. Jadi tugas ulama dan umaro riayat daulah menjaga bangsa dan negara harus mampu mengedukasi kepada masyarakat. Ada aliran-aliran yang berupaya ingin diterima oleh masyarakat sehingga menjadi propaganda, menjadi perang saudara. Pak, sistem kapitalis yang dipakai di dunia barat supaya bisa menjadi bagian ada di negara Indonesia. Orang-orang barat, negara-negara barat investasi Pak, menjadi sponsor pergerakan-pergerakan yang sekarang kita lihat di media sosial. Ormas keagamaan termasuk partai. Pak, lamun partai yang berhasil dunia barat Pak, boga proyek. Kader berarti tugas umat yang ulama harus mampu mendeteksi pergerakan itu semuanya. Kalau masyarakat terhasut dan terpropaganda oleh berita-berita yang tidak bertanggung jawab yang ujungnya menjadi perpecahan, nah, dosa siah RT, dosa RW, dosa kepala desa, kelurahan, camat sampai ke presiden, termasuk yang dosa pusat atau DKM. Karena ada jauh lah si oleh ustaz dan ulama ngajaga bangsa, ngajaga negara. Kapitalis Pak tidak akan pernah berhenti terus supaya ingin menguasai bangsa Indonesia. Komunis pun sama, ingin berupaya menguasai bangsa Indonesia. Ini kebangsaan, ini kebangsaan yang cocok di Indonesia Pak. Tetap nasionalis yang tidak meninggalkan
Jangan tertipu dengan kedok Islam. Jangan. Yang patut kita lihat itu adalah realisasi cara kerjanya seperti apa. Tongkat itu kedok Islam. Ya. Ayat dari rumah sakit Al-Besar. Namun sabaraha miliar sana. Ayat menurut jadi ulas. Kasih. Apa ya? Pembimbingan pengawasan di dalam. Saya mesti jawab lagi. Tos, anu katilu, bu, sabar heula. Ya, anu katilu tugas ustad, tugas pengaro. Riayatul ummah, ngajaga umat, ngurus umat supaya bisa wudu, supaya bisa sholat, supaya tenang ibadah, ngurus umat tergampang dari masyarakat teh loba hilafiyah cara wudu versus jadi beda harus dijelaskan. Nah apa antar kulit yang batal, yang batal kulit itu batal, harus ngerti tugas ustad dalam mengerti untuk jadi ustad. Kok mau kayak ustad kan kali ngerti hante. Imam Hanafi, Imam Mujahid mutlak yang pertama yang masuk saat sekarang sampai detik ini, Imam Hanafi itu bertemu dengan kulit laki-laki dengan perempuan mau syahwat atau tidak pakai syahwat tidak batal. Yang membatalkan bagi Imam Hanafi itu hanya bersetubuh saja. Istimbat hukumna tina kalimat aula masih nisa. Sama tina yang bukan. Imam Maliki muridna beda. Paantel kulit kalau pakai syahwat batal, kalau pakai syahwat itu batal. Imam Maliki punya murid beda dari yang turunan. Arek pakai syahwat, dan pakai syahwat suami istri paantel kulit tetap batal. Itu imam yang terakhir Imam Abu Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal selagi tidak berpelukan batal. Contohnya Pak Antel di saat tawaf, selagi tidak berpelukan mah dengan istri batal. Nyawa, nyekel, nuntun, nyium. Selagi tidak berpelukan tidak batal. Tapi kalau sudah berpelukan batal. Ini harus mampu dijelaskan ke umat karena terjadi perbedaan bahkan suami istri pas saya tiap kudu pamajikan di koel salaki atau ujunan pamajikan teh kudu deui salakina tuh kudu da boga keyakinan ada batal. Ini harus mampu dijelaskan. Lalu pagaweanana hidup wajah hidup terus berarti memakai madhab Syafi'i tidak cocok, masuk saja memakai cara madhab Imam Maliki. Hidup kok gitu batal. Tong kaget dalam ayat macam harga menurut tetap dilanjutkan pakai baca Quran. Berarti madhab Maliki. Tapi lalu terang tiba-tiba jong areo semuanya berarti madhab Maliki lamun terang batal ngerbok betul batal. Kade anu paantel kulit laki-laki dengan perempuan anggapan tidak batal, tapi wayahna lamun terang dengan rebok betul jadilah batal. Ari paantel kulit yang awewe itu batal, ari terang keur salat oge terang. Nah, ciri dengan cina. Hartos Bu. Jadi tugas Ustaz naon anu katilu riayatul ummah, ngajaga umat supaya tepat saya, supaya melakukan sareng hadis kanjeng Nabi, hadis kahiji dina kitab Mulia ar-rahimuna yarhamur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu al-fajir ar-raji roh aqrabu ila Allah taala minal badan. Mudah-mudahan kita
Oh, ya. Kekerasan saja betul. Oh, terus. Ingat, saya simpulkan di pembahasan yang pertama. Tugas Ustaz, RT, RW, kudu ngerti ya. Dan ngerti karena tugas manaun aya dina darat teh. Lieur terus teh bawa kartu sorangan, lurah termasuk anggaran bararana. Bawa kartu sorangan, teu apal kana tugas. Riayatul din, riayatul daulah, riayatul ummah. Kitu tak RT artinya naon? Rukun tetangga, kudu bisa ngarukunkeun jeung tetangga. RT na anu bikin ribut di masyarakat. Ari RW naon? Rukun warga harus bisa merukunkan warga. Lamun aya RW, warga jeung warga senapasea ngomongnya di RW. Tegas aja mah. Itu dah. Kok mau lurah, mau camat, mau bupati? Anu boga anggaran di pemerintah. Kudu ngerti. Kalau tidak ngerti tugas, ya, itu memang orang sorangan. Penting tahu karena tujuan, penting tahu karena tugas. Ya, itu yang pertama, bahasa kebangsaan supaya kita semuanya mengerti dan paham bahwa bangsa Indonesia dironron oleh banyak kelompok termasuk bangsa dan negara orang lain. Mereka ingin menguasai sumber daya alam dengan cara ideologi, dengan cara propaganda, dengan cara tanam saham, investasi dan lain banyak. Harus tahu. Nih yang terakhir untuk ibu-ibu khususnya di komplek Pondok Kiri Harja Endah, abdi nurmah saregreg atau jembingan umargi seperti di Garut, seperti di Cianjur, seperti di Tasik. Di saat abdi keliling tablet anu pangloba-loba hadir karena pengajian teh ibu-ibu, ternyata di komplek Pondok Kiri Harja alhamdulillah nu paling banyak hadir teh ibu-ibu. Alhamdulillah. Tepuk tangan ibu-ibu atuh. Bapak-bapaknya alhamdulillah sakieu hadir kembali arabu. Dan untuk tinggal di nyangan teh pokoke tuntutan bener tuh. Aya teh. Apa aja kudu teu. Tong eureun kudu paye. Alhamdulillah minah mama ya mama kemana dia Pak? Tapi hampura mah ngaji mingguan anu minuman saha? Ibu-ibu anu keliling RT per RT kan aya keliling naos eta ngajian saha? Ibu-ibu ngaji bulanan anu minuman paling loba saha? Alhamdulillah. Bapak-bapak aya nu hadir ya. Oke. Apal ngaji-ngajinya Mas. Bang ngaji ge ambek wae salah. Bu, tapi hampura anu minuhan ngaji mingguan, anu riling di RT, anu ngaji bulanan, ibu-ibu, bapak-bapak jarang. Tapi aku pinter mah hampura anu bapak-bapak. Bukan lagi aneh. Sok, ibu-ibu kurang cobaannya cik. Tadi kan udah ngajinya tugas Ustaz, termasuk tugas kemarau kurang tanya. Teruskan ayat naku. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak heula, bapak-bapak heula nya. Bapak-bapak mengarang dewek sia. Teruskan kurang ngaji meneruskan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Terus ada yang samari. Sekali lagi. Inna a'tainaka al-kautsar.
nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tahu ingat aja. Sekali deui bapak-bapak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pinter ya. Pinter, cik mama. Siap ibu, aku siap. Bisa menjawab 100.000 siap. So. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Bisa ngajawab mangga we bapak-bapak 20 bapak-bapak. Tepuk tangan euy. Ibu-ibu nu hese sok anu gampang we nya. Teruskeun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berduka cita. Jik terakhir pertama jawab. Dulu aku suka padamu, aku memang suka. Dangdut maka abeng ngejawab. Jadi jika nama ngaji teh mah kena kumpul Bang Fuad. Nah sebenarnya ketika dangdut arah-arah teh. Aduh, alhamdulillah. Berkah mama. Kieu bae. Hoyo berkah surga hoyo. Hoyo kadul jannah bigoe hisab berkah surga teh tanpa dihisab hoyo. Nah, mudah-mudahan ieu sababiah naos urang dicatat ku Allah berkah surga. Amin. Serius hoyo ka surga? Cik urang pariksa. Hah? Cik mama heula ya. Semuana turutan Nabi. Sok atuh ngomong ieu mama. Mani asa-asa ieu. Salaki we. Siap-siap ieu bapak-bapakna. Mama ha 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 ha. Sok ha 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 ha. Bapak-bapak hi hi hi. Terus pokoknya mama apa? Alek ha hi. Oh hi we. Salaminan teh ha ha ha. Ya tangan abi kan dia. Lamun tangan abi kan dia ka mama hi. Siap? Lamun kan dia. Nah, 1 2 3. Pokoknya mata mama dulu. Turutan Nabi. Pokoknya mama itunya siap. So, 1 2 3. Yang sadayana. Iya kudu nangtung ieu yo. Sok siap nyari sik sadayana. Nyari sadayana. So, lain hoyong masuk ke surga kan ya? Terus, sok kurang mulai. Kalau kasih dia pokoknya pas abdi nyarios, mama hihihi, siap? Oh. Si kompak senang.
So, sekali ulangi, masih kene dicarekan pamajikan, dimanyunan ku pamajikan, dicarekan ku pamajikan, patori satu tadi di surat. Aduh, punten cita-cita hoyong mlebet ka surga, sedengkeun surga narakana bojong mah gumantung diri dosa salaki. Sau kanjeng Nabi gampang senaga kaum istri hoyong mlebet ka surga mah sajabina tinggal laksanakeun salat, puasa, taat ka suami. Ari tadi nah asuna pas ditaros kasih keneh jadi kan nyarekan yang mudanya gedut si naon Haji Eman Bu senang aku pinter temen nyari naon awit deui cenah RT Eman Sureman tos angka sadayana kieu ye kumargi katenangan ieu teh karunia jeung rahmati Allah. Katenangan ieu kudu dijaga bersama, lain ngan saukur dijaga kurang sudah, bukan cuma dijaga oleh orang Padang, suku Aceh, suku Batak, suku Pajo dan lain-lain, bukan cuma oleh Pulau Jawa saja, bukan cuma harus dijaga oleh umat Islam saja, seluruh agama yang ada di Indonesia dan kepercayaan berkewajiban sama-sama menjaga karunia ini. Ini mumpung direkam ya, silahkan, karena ini sudah dilindungi oleh undang-undang. Jaga, justru jangan ada pembiaran, jangan ada toleransi kepada kelompok apapun yang mengatasnamakan agama, tapi ujungnya saya mendapatkan informasi dan ini boleh diklarifikasi upami salah. Tahun 2000 BNPT dengan BIN mengeluarkan data, Pak, 9.000 orang terpapar di TNI, 12.000 orang terpapar di Polri. Terpapar oleh apa? Kaum kelompok radikal yang mengatasnamakan agama. Ngajina teh sunnah, kembali ke sunnah. Adik, boleh mungkin di luar ini saya kumpul bersama. Hampir 2 pemilu kemarin dan yang sebelumnya Indonesia diambang kehancuran. Tapi Allah masih kena ridho. Pemilu yang sekarang, presiden yang sekarang, alhamdulillah Allah masih kena ridho. Masih kena ridho. Karena wasiat para ulama termasuk Founding Father Indonesia, jangan tertipu dengan kedok agama. Ingat, siapapun yang menunjukkan sok islami, sok paling sunnah, sok paling benar, ingat, itu patut dicurigai. Karena mereka tidak punya alasan apa yang harus dijual kepada bangsa dan negara, dijual kepada masyarakat. Akhirnya mereka menjual kedok agama. Ingat, bagi orang yang punya kemampuan tidak perlu menunjukkan saya paling Islam, saya paling mengerti, tidak perlu. Yang penting kinerja. Nah, Hadi Mulyadi selalu menunjukkan
Jarang saya menemukan di media sosial yang mengupload, termasuk pernah umroh bukan lain hajian, kersolat bukan tim selalu upload lain channel mana nasional. Tapi detik ini tidak pernah kurang per hari minimal 30 juta setiap keluar rumah. Per hari 30 juta dia sedekah minimal, sampai 50 juta bahkan sampai 100 juta. Akhir-akhir ini kita sering menemukan jamin sampai kuliah di SD, dijamin 1 tahun gratis untuk yang kuliah, nah biaya, nah dan lain-lain. Nah sering kita menemukan dari sosok KDM, ya Islam, ya pang Islam, ya pang iman itu. Jadi kita jangan pernah tertipu dengan kenal Islam. Adik, karena kesolehan tidak dicerminkan dari kopiah. Kesolehan religius tidak dicerminkan karena sabun. Religius keislaman tidak dicerminkan dari jubah, imamah, sorban dan tidak. Dilihat dari amalia, realita pekerjaan satu poin. Kumaha dengan tetangga, kumaha dengan lingkungan dan lain-lain, kumaha dengan keluarga, begitu. Nah, semoga khususnya saudara-saudara saya yang ada di Komplek Pondok Giri Harja Endah RW 10, kita sama-sama berupaya menjaga bangsa dan negara ini. Komo topik berkah syukuran. Ya, aya datang di RT serta RW teh kamu ngaruah-ruah kemerdekaan Indonesia. Sok badak-badak juga RT 7. Pang badak-badak. Sedekah iuran teh. Ya, padahal untuk sedekah warga oke. Jadi RT 7 mah bukan kecre bulan-bulan di parkiran. Kumaha tolong dipentaan ki. Oh, kerhadiah namanya. Oh, geus keluaran pemerintah pajak bae ka masyarakat atuh bisi di demo jiga bupati-pati. Alhamdulillah. Sok badak-badak moal bisa tenang sholat, moal bisa sekolah tenang, moal bisa digawe tenang lamun negara selamat. Berarti ieu teh karunia rahmat Allah. Mudah-mudahan urang sadayana disalamatkeun ku Allah. Amin. Kali urang sadayana soleh sareng solehah. Amin. Bangsa jeung negara semakin aman tentram. Amin. Makmur gemah rifah loh jinawi. Amin. Tur lainnya sepupur di dunia akhirat oge urang salamat barokah kenging rahmat jeung maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hapunten anu kasuhun sadayana boh pilih abi kumawatun tapi fungsi aya percayaan. Ieu masih penasaran aya ngobrol terus ke urang sasarangan aya ngobrol. Itu sanang sekali aya jadwal ka ujung gerung ayeuna dipending heula, ngopi heula babarengan ngobrol heula babarengan. Nah kitunya bahwa asal tadi saya penasaran maksud aya 8.000 jeung 12.000 terpapar. Ya, salah satu referensi yang saya dengarkan salah satunya Gus Islah Bahrawi dari BNPT